Biasanya tiap Apple rilis iOS baru, mayoritas pengguna iPhone tuh langsung update ke iOS yang baru guys. Tapi ada yang aneh ya, di iOS 26 ini udah beberapa bulan rilis tapi rasanya masih banyak orang yang betah di iOS 18 ya guys. Apakah iOS 26 terlalu berat? Banyak isu bugs? Atau memang iOS 18 yang terlalu bagus, terlalu stabil sampai orang males pindah? Yuk kita bahas. Yang pertama kita akan ngebahas dulu iOS 26 nggak selaris iOS 18. Kalau kita lihat data-data adopsi ini ya, baik itu dari laporan Apple Insider, laporan Mac Rumor, iOS 26 ini tuh nggak jelek, tapi jauh dari kata ngebut ya guys buat adopsi sistemnya. Di titik waktu pada saat perilisan iOS yang sama, ngomongin buat iOS 18 itu udah diadopsi lebih dari 60% ya pengguna iPhone aktif. Sedangkan buat iOS 26-nya angkanya ini jauh lebih rendah ya guys. Artinya apa? Banyak pengguna iPhone itu sekarang tuh lebih hati-hati ya buat upgrade iOS. Nah, ada beberapa faktor yang bikin orang tuh mulai hati-hati ya ketika mereka mau update ke sistem yang lebih baru. Yang pertama, ngomongin buat iOS 18 itu masih banyak banget yang make dan masih banyak banget yang ngerasa udah nyaman, udah enak, udah stabil, baterai aman, minim isu bugs. Dan Apple pun juga masih ngupdate buat security ya di iOS 18-nya. Masih dikasih buat update security, buat keamanan segala macam. Jadi yang nggak ada sesuatu yang bikin terdesak buat upgrade ke iOS 26 ini ya guys. Yang kedua, ngomongin buat perubahan di iOS 26 itu gede secara visualnya ya. Ngomongin buat liquid glass-nya, tampilan-tampilan yang baru, yang lebih fresh. Tapi nggak semua orang suka ya guys. Beberapa teman-teman aku juga itu yang ngeliatin tampilan iOS 26 itu yang malah nggak suka ya, kayak melenceng jauh banget ya dari konsepnya iOS. Dan di sisi lain ya, ngomongin buat UI baru, animasi baru, efek visual baru, itu malah bikin berat untuk jalan di sistem iPhone ini ya guys. Kalau teman-teman lihat iPhone 11 pakai iOS 26, kalau ada yang bilang ringan, enteng, itu ya mungkin kayak nggak dipakai kali device-nya, karena sejujurnya aku udah ngetes iPhone 11 kemarin pakai iOS 26. Memang buat kebutuhan daily sih ya masih oke-oke aja ya, masih saset-saset. Cuma kalau kita bandingkan dengan iOS 18, itu ngomong dari performance speed udah beda banget ya, jauh banget rasanya. Semua jauh lebih ringan di iOS 18-nya guys. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan ya, perubahan visual yang terlalu gede ini nggak mendukung buat device-device lama ya. Jadi malah bikin tuh kayak agak nge-lag ya di iOS 26 ini. Apalagi juga rumor kemarin ngomongin buat baterai yang boros itu disebabkan karena efek liquid glass guys yang terlalu berlebihan. Jadi ini konsumsi baterai tuh terlalu banyak ya di iOS yang baru ini. Kode gini ya menurut aku ya wajar aja orang tuh malas upgrade ke iOS 26 karena mungkin takut device-nya tuh malah kena isu bugs atau jadi nge-lag ya dari segi performance-nya. Cuman perlu dicatat, ngomongin buat laporan adopsi iOS 26 ini yang kelihatan jauh lebih rendah, itu karena Safari memang nggak ngelaporin versi iOS-nya secara detail ya ke dalam sistem trackingnya. Jadi secara data web, banyak iPhone yang udah pakai iOS 26, cuma ini malah kedeteknya di iOS 18 ya. Tapi meskipun data ini juga nggak akurat 100%, tetap ya guys, kalau hitungan global, pengguna iOS 26 itu memang jauh lebih rendah ya. Masih banyak yang stay di iOS 18. Selanjutnya ngomongin buat isu bugs di iOS 26 ini guys. Nah, dari rilisnya iOS 26 sampai saat ini, iOS 26.2, ngomongin buat isu bugs di iPhone tuh udah banyak banget ya guys laporan ya. Dan makin kesini, Apple juga sampai saat ini belum ngeluarin update terbaru. Selain masih ngomongin buat versi beta, itu banyak banget pengguna tuh mengeluhkan ya. Yang pertama, baterainya tuh cepet banget ngedrain. Jadi banyak user tuh ngerasa baterai mereka tuh jauh lebih boros ya setelah update iOS 26 ini. Terutama buat iPhone 11 sampai iPhone 14 ya guys. Itu baterai tuh cepet ngedrain, device juga lebih cepet panas. Yang kedua, banyak banget laporan pengguna iPhone tuh kayak ngalamin lag, ngalamin shatter. Jadi ngomongin buat beberapa device tuh kayak agak patah-patah, pergerakan displaynya nggak lancar. Buka kamera iPhone juga nih beberapa tuh ada yang bilang malah jadi image itu kayak agak kurang bagus aja setelah update iOS 26. Jadi buat mendukung pemakaian basic aja itu memang udah banyak banget keluhan di iOS yang baru ini guys. Kecuali mungkin buat teman-teman yang pakai iPhone yang lebih baru kayak mungkin iPhone 16 atau mungkin pakai versi-versi Pro-nya 15 Pro sampai series di atasnya.
mungkin ya masih fine-fine aja, cuman buat pengguna di bawah itu terasa banget ya guys efeknya yang menjadi lambat dan lebih cepat panas. Ketiga, ngomongin buat dukungan aplikasi yang masih banyak sampai saat itu belum stabil, belum lancar ya di iOS 26 ini. Banyak aplikasi yang masih nge-crash, aplikasi random suka ketutup sendiri, dan banyak aplikasi ini yang masih belum efisien, alhasil balik lagi ya. Karena belum optimal, belum efisien, banyak bugs. Jadi ini tuh nyedot ke baterai iPhone-nya guys. Jadi ngomongin buat pemakaian biasa aja, buat buka-buka aplikasi, apalagi kayak aku pribadi. Ini aku ngalamin secara langsung ya guys. Di aplikasi perbankan, aplikasi WhatsApp, TikTok, YouTube, itu tuh ngerasa jauh lebih boros ya. Di aplikasi perbankan, keyboard jadi nge-lag, display jadi kayak lemot. Di aplikasi WhatsApp, ini malah juga buat pakai keyboardnya malah kayak typingnya nggak lancar, patah-patah. Jujur aku keganggu banget ya dengan isu-isu seperti ini karena ngomongin buat experience pakai iPhone-nya. Kayak aku udah pakai iPhone yang baru saat ini aja, nemuin isu bugs di pakai keyboard buat perbankan, buat WhatsApp bisnis yang dimana aku pakai daily, itu jadi hilang banget ya kesan buat yang satset-satset, serba cepet, minim isu bugs. Jadi kesannya tuh makin update iOS makin ada aja ya masalahnya. Nah kalau udah gini ngomongin buat update iOS 26 itu bukan masalah isu bugs lagi ya guys. Tapi ngomongin buat kepercayaan user ya untuk update ke iOS yang baru ini. Karena sekali orang ngomongin buat udah nggak nyaman, ngebahas buat isu-isu bugs, walaupun aku harus bilang, ngomongin buat isu bugs, itu nggak merata di semua device ya guys. Jadi nggak semua device iPhone kena isu bugs, ini nggak sama sekali. Karena juga masih banyak juga di luar sana device-device iPhone itu yang running normal aja ya di iOS 26. Running normal tanpa isu bugs, baterai juga masih awet. Cuman sebagian besarnya itu juga mengalami kebalikannya ya. Banyak isu bugs dan baterai makin boros. Nah kalau udah gini ya, ada orang yang ngalami isu bugs, dia bilang ke temennya, iOS 26 ini banyak bugs, bikin baterai boros, cepet panas. Efek dominonya apa? Itu ya orang jadi males upgrade ke iOS 26 ya guys. Beda ya sama iOS 18, pada saat awal rilis, walaupun memang fitur-fitur barunya nggak sampai nendang gimana banget, tapi ngomongin buat performance, baterai irit, lebih adem, itu tuh banyak banget yang mereview yang sama ya guys. Jadi alhasil kepercayaan user itu meningkat ya di iOS 18-nya. Nah ngomongin buat di iOS 26, dari awal rilis, kalau teman-teman baca di berbagai forum, di video-video aku juga yang sering ngebahas isu bugs, itu isu bugsnya terlalu banyak ya guys. Dan jujur aja, itu malah nurunin sisi experience kita menggunakan iPhone-nya. Jadi kayak gimana banget ya pakai iPhone cepet panas, display nge-lag, kamera jadi kayak patah-patah. Itu kan jadi kayak nggak iPhone banget ya. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat perkembangan iOS 26 sampai saat ini ya? Apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama, banyak bugs, performance menurun? Dan gimana nih kalau teman-teman bandingkan dengan iOS sebelumnya, iOS 18? Mana yang lebih baik? Silahkan ya tinggal tulis aja di kolom komentar, sama-sama sharing. Dan mungkin minggu depan ini, dalam waktu minggu ini, Apple tuh bakal rilis update iOS terbarunya. iOS 26.2.1 ya, katanya sih isinya ini bakal memperbaiki isu bugs yang ada di iOS 26 ya. Tinggal kita lihat aja apakah udah diperbaiki atau malah makin jelek ya. Oke, save video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.